kita mau coba pasang ini teman-teman, namanya downpipe exhaust manifold aftermarket ya. Kalau aslinya itu seperti itu, sudutnya 90 derajat. Kalau ini yang aftermarket modelnya S ya, dan ini secara teknis mestinya lebih plong ya. Sepertinya sih agak rumit ya, tapi kita coba dulu ya, mudah-mudahan bisa dilakukan sendiri, maksudnya tanpa harus ke bengkel knalpot. Yang jelas ya kita harus membuka itu buat bawah, dan itu pegangan yang ada di blok silinder juga harus kita lepas ya, pegangan downpipe-nya. Nah ini sebenarnya ada 3 baut ini, 3 mur, cuma ya kita coba dulu ya, karena posisinya yang sebenarnya agak-agak rumit ya. Kita coba. 2,000 years later. Ya, alhamdulillah untuk downpipe-nya sudah terpasang dengan baik ya teman-teman ya. Penampakannya seperti ini. Tadinya untuk originalnya seperti ini teman-teman. Jadi sudutnya membentuk sudut 90 derajat, namun kalau yang aftermarket ini bentuknya S. Secara teknis pastinya lebih plong ya. Namun memang proses pengerjaannya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, karena saya mengerjakan dari jam setengah 10 siang, selesai jam 5 sore. Sedikit dibantu oleh anak saya yang masih umur 2 SD ya. Nah ini penampakan yang originalnya, dan ternyata nggak ada katalisnya ya. Kemudian untuk bagian yang kita perlu bongkar ada sebenarnya hanya bagian ini teman-teman, 4 baut ini, mur ini, dan di bawah itu ada, nah itu baut downpipe dan juga front pipe-nya ya, dan juga yang sebelah sana di balik ini downpipe bawah itu ada pegangan yang menuju ke blok silinder ya. Sebenarnya hanya itu saja, namun ternyata ya ini di lapangan itu banyak sekali kendala ya. Jadi ternyata ini kesulitannya itu ada di posisinya. Nah posisi seperti ini itu kita sangat sulit untuk membuka ya, karena pakai kunci sok juga nggak mungkin, pakai kunci pas itu nggak kuat, pakai kunci ring itu kendala di mentok body, mentok kalau sini mentok deksel ya. Jadi itu kendalanya ada di situ teman-teman. Dari kendala tersebut ini saya akhirnya mengakali dengan seperti ini teman-teman. Untuk membuka mur ini saya harus memotong kunci ring 12 ini. Jadi ujungnya yang ring 13 ini saya potong agar bisa melepas mur ini sehingga tidak mentok body ya. Nah kesulitan terbesar adalah bagian sini teman-teman. Nah ini yang bagian ini, dan ini dilalah memang bautnya sampai slack teman-teman, sampai slack seperti ini. Mau nggak mau harus dihancurkan ya. Cuma nah berawal dari sini, karena ini enggak hanya ada satu mur yang tidak bisa dilepas, akhirnya kita harus bongkar seluruh bagian turbo ini ya. Kita bongkar seluruhnya. Nah cara bongkar turbo ini pun ada kendala ini di bagian sini. Ini di bagian mur oli, mur saluran pipa oli itu ya. Nih ini pun kendalanya itu di sebelah sini, yang di sebelah dalam. Nah itu kelihatan ya, sebelah sana. Dan akhirnya
saya pun harus memotong satu lagi kunci pas 10 ya. Kunci pas 10 ini bawaan sepeda motor Honda ini. Harus saya potong untuk bisa melepas mur saluran oli yang sebelah sini. Kalau nggak pakai ini nggak bisa juga ya teman-teman, karena kunci ring pun nggak masuk. Ini harus pakai kunci pas ya. Nah itu teman-teman, kendalanya seperti itu. Dan apalagi ini adalah downpipe-nya itu aftermarket yang ya ini home industry ya teman-teman. Sebenarnya bisa cari di Shopee atau Tokopedia, banyak sekali harganya kisaran 250.000 sampai 500. Itu kekurangannya adalah di tingkat kepresisiannya ya. Untung saja ini untuk yang namanya knalpot itu memang ada hager-hager ya, karet-karetnya. Jadi untuk memasang itu di plendesnya itu di bagian sambungan masih ada toleransi jarak mungkin sekitar 5 mili sampai 1 cm masih ada ya. Jadi ini kalau bisa dibilang PNP ya, bukan plug and play tapi paksa and paksa ya, karena mau nggak mau ini ada baut yang harus dihancurkan ya, harus dipotong pakai grinder itu teman-teman. Nah ini penggantinya, makanya saya pindah ke area sini agar kedepannya kalau mau melepas kembali itu tidak kesulitan. Oke, jadi memang butuh effort lebih ya teman-teman ya. Dan juga satu lagi teman-teman harus pula melepas roda bagian depan yang kanan ya. Ini harus dilepas teman-teman, karena untuk melepas baut pegangan downpipe yang di blok silinder kita harus lewat sini. Ini harus kita lepas, cover karet selebornya kita lepas, barulah kita bisa melepas baut yang ada di sana. Jangan lupa pakai kunci sok gagang yang panjang. Saya pun harus disambung-sambung gitu ya. Oke, memang penuh perjuangan ya, karena memang kita lakukan sendiri. Jadi saran buat teman-teman, kalau memang teman-teman mau memasang sendiri, siapkan waktunya yang longgar ya. Dari pagi harus sudah dikerjakan, karena belum tentu saat pemasangannya itu mulus, tidak ada kendala ya. Oke, coba kita lihat atau kita cek sound hasilnya ya, check it out. Oke, kita coba cek sound teman-teman. Yuk, starter bos. Kalau dari area mesin seperti itu ya, lumayan terdengar ada jangkriknya. Coba kita cek sound di bagian knalpot. Coba mulai mas. Wah, full guys. Ya demikian untuk hasilnya ya. Lumayan terdengar untuk suara jangkriknya, lumayan. Mungkin kedepannya bisa kita upgrade lagi suara jangkriknya ya. Coba sekali lagi mas. Apakah jangkriknya keluar? Oke, kita coba. Ya, lumayan ya teman-teman ya. Siulannya juga kedengaran, walaupun nggak begitu besar, tapi
lumayan. Ya itu teman-teman, untuk hasilnya ya lumayan lah. Memang sih belum begitu memuaskan untuk suara jangkruknya ya, mungkin perlu kita modif sedikit untuk turbonya, tapi setidaknya sudah ada keluar suaranya ya, jadi mirip-mirip yang VNT lah. Kalau di dalam kabin itu sudah keluar ada begitu kita gas sudah ada bunyinya nging ya, lumayan lah ya. Ya kalau bisa dibilang ini luar biasa effortnya ya, karena kita harus ngolong terus naik turun bonet ya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat lah ya. Saya akhiri untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik video DIY maupun video HCS RRQ ya. Salam otomotif, salam DIY, salam HCS RRQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.